Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Sebagai orang Kristen, kita pasti masing-masing berusaha menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan berbagai cara. Kita menunjukkannya dengan datang ibadah setiap minggu, kita mungkin melayani di gereja sebagai liturgis, pemusik, mungkin kita terlibat menjadi pengurus seksi, guru sekolah minggu, koordinator CM, KOR, dan kita juga mungkin menunjukkannya dengan memberi persembahan, ikut tim kunjungan, tim misi, donatur, dan yang lainnya. Semua itu kita lakukan untuk menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan Yesus. Namun tidak dapat dihindari bahwa terkadang kita melakukan semua pelayanan itu dengan berbagai motivasi. Ada yang ikut-ikutan, ada yang karena diajak atau dihubungi pendeta dan segan menolak. Bahkan ada yang merasa dipaksa oleh orang tuanya. Bahkan terkadang terselip motivasi untuk cari nama dan bahkan motivasi-motivasi lainnya. Sehingga secara kasat mata tentu kita tidak dapat melihat semua motivasi itu karena semua kelihatan melakukan pelayanannya dengan baik. Namun satu bukti otentik bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan menuruti segala perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus, "kamu akan menuruti segala perintahku." Mengasihi Tuhan bukan sekedar perkataan atau pujian, "Aku mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku." Yesus juga berkata di Matius 15 ayat 8, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Wow, dan bukan juga sebatas kita terlibat kegiatan pelayanan gereja dengan motivasi yang bisa saja kurang tepat, tapi melakukan perintah-perintahnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Orang yang mengasihi Tuhan akan terlihat dari sejauh mana ia berusaha dan berjuang melakukan perintah-perintah Tuhan untuk hidup benar dan kudus. Karena hidup yang benar dan kudus di hadapan Tuhan, inilah yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan demikian, kata Yesus, ia akan dikasihi Bapa-Ku dan akan dikasihi Yesus, dan Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Kasih yang berkenan bagi Tuhan bukan sekedar diucapkan di mulut saja, namun dibuktikan melalui sikap hidup yang penuh ketaatan. Untuk mampu mengasihi dan menaati Tuhan, kita perlu untuk memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Menyediakan waktu terbaik untuk ngobrol, karena dengan banyak waktu atau sering ngobrol, kita akan makin saling kenal. Jadi kalau kita banyak atau sering ngobrol dengan Tuhan lewat doa, lewat baca firman, maka kita pasti akan makin mengenal siapa Tuhan kita. Kita akan makin banyak tahu apa yang menjadi kehendak dan kerinduan hatinya. Setelah kita tahu apa yang dirindukan orang yang kita kasihi, maka kita akan berusaha keras untuk mewujudkannya, walau dengan pengorbanan. Demikianlah ketika kita mengasihi Tuhan, kita tahu apa yang Dia kehendaki, maka kita juga akan berupaya melakukannya, menurutinya, walau kadang gak mudah, bahkan kadang terlihat mustahil. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita orang percaya, itulah yang akan menguatkan kita. Kita orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita lakukan segala perintahnya, karena itulah bukti kasih kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi kami sedemikian rupa. Dan kami juga mau belajar untuk mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami mau menunjukkannya sesuai dengan firman Tuhan, dengan cara kami menuruti segala perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami gagal menuruti perintah Tuhan. Tapi kami mau terus belajar, kami mau terus berjuang supaya kami mampu melakukan perintah-perintah-Mu dalam hidup kami, agar kami berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tolong kami Tuhan, satu hari ini kehidupan kami mau melakukan dan menuruti perintah-Mu. Roh Kudus, pimpin dan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.